Oke, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Ketemu lagi. Kali ini saya akan sharing lagi mengenai buku ke-6 yang saya tulis setelah buku ke-5 terbit bulan lalu. Buku ke-5 judulnya Mempersiapkan Masa Keemasan Tanpa Kecemasan. Ini apa namanya? Covernya ada di sebelah sini. Di buku ke-6 ini masih sama, berisi mengenai panduan untuk financial planner ketika mereka ketemu dengan nasabahnya, dengan ingin bercerita mengenai bahwa setiap nasabah itu punya nilai ekonomi, ya, dan kebutuhan dana darurat mereka berapa. Tetapi pertanyaannya kan, kenapa judulnya Berapa Hargamu, kan itu. Oke, kita langsung bedah ke isinya. Ini halaman depannya, saya kira saya skip saja. Cetakan pertama nanti dilakukan bulan Juni 2021 pada saat video ini tayang, sudah siap tayang, sudah siap dicetak. Nah, saya akan memulai dengan cerita mengenai sebuah pertanyaan, ya. Ini adalah satu tulisan yang saya muat di website saya bertahun-tahun yang lalu, dan ini adalah salah satu tulisan yang banyak sekali mendapatkan respon di website saya tersebut. Dan rata-rata lucu, responnya itu lebih banyak menawarkan ginjal mereka untuk dijual, gitu ya. Oke, pertanyaan Anda mau menjual ginjal Anda adalah untuk menggelitik bahwa setiap anggota tubuh kita itu ada value-nya, ada harganya, gitu ya. Ini tentu saja berkaitan dengan cerita lama Pak Dahlan Iskan yang melakukan operasi transplantasi hati, di mana dia menerima donor dari seorang pemuda Cina, dan konon itu donor hati itu harganya 1 miliar. Ya, konon itu Pak, teman-teman bisa baca sendiri di bukunya Pak Dahlan, Ganti Hati. Nah, apakah hanya ginjal saja yang punya nilai? Ternyata tidak. Paru-paru kita itu nilainya kurang lebih, kalau di donor itu nilainya 4,2 miliar. Ginjal itu 2,7 miliar. Dan setelah saya browsing lagi, ternyata kalau seseorang meninggal dunia dan umur mayatnya itu belum lebih dari 10 jam, di mana belum terjadi pembusukan, itu kalau dipretelin organ tubuhnya, itu total dapatnya 6 miliar. Nah, bayangkan kalau orang yang meninggal saja itu harganya 6 miliar. Kita yang hidup berapa? Gitu kan? Itu kan pertanyaan yang menggelitik seperti itu. Nah, misalnya kita umpamakan lah, kita asumsikan lah, kita yang hidup ini nilainya 10 kali orang yang meninggal. Artinya kita sebenarnya ketika lahir ke dunia dengan organ tubuh yang sudah lengkap, itu pada dasarnya kita sudah dimodalin 60 miliar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Dan kalau hari-hari ini masih ada orang yang mengeluh, saya mau buka usaha, saya mau buka bisnis, tapi saya nggak punya modal, sebenarnya boleh berkaca kepada tulisan ini. Ya, karena pada dasarnya begitu kita lahir dengan organ tubuh yang lengkap, kita sudah dimodalin kurang lebih 60 miliar. Itu kalau asumsinya 10 kali dari harga ketika kita meninggal. Mungkin bisa lebih kan, tapi saya ambil gampangnya saja. Dan kalau kita bicara bisnis yang bagus itu bila ROI-nya, return of investment-nya itu di atas suku bunga deposito, ya kan? Nah, asumsikan suku bunga deposito 4,5%, kita ambil ROI 5% lah. Itu artinya harga kita adalah 3 miliar per tahun atau 250 juta per bulan. Itu adalah nilai ekonomi ideal dari kemampuan ekonomi ideal kita. Nah, ini yang kita akan bahas sampai ke belakang. Oke? Nah, jadi kita bicara nilai ekonomi ideal, kita bicara nilai ekonomi real. Realnya berapa? Ya, realnya adalah apa yang kita hasilkan saat ini, yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bergantung hidupnya kepada kita. Itu nilai ekonomi ideal seseorang. Bisa nggak mencapai nilai ekonomi ideal? Bisa, asal mau berusaha, gitu ya. Oke, nah itu adalah kita bicara nilai ekonomi real. Lalu kita diajuin sebuah pertanyaan lagi, kenapa sih tokoh-tokoh gitu ya, atau selebriti-selebriti itu selalu memerlukan pengawal atau bodyguard kemana-mana mereka pergi? Jawabannya adalah karena mereka perlu melindungi kemampuan ekonomis mereka, karena mereka pengen melindungi nilai ekonomis yang dihasilkan oleh kemampuan ekonomi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka pengen menjaga ada mereka atau tidak ada mereka,
orang-orang yang bergantung keberlangsungan hidupnya dari nilai ekonomis dan kemampuan ekonomis mereka tetap bisa hidup. Jadi bodyguard, pengawal itu oke untuk melindungi kehidupan dia, tapi sebenarnya hidup dia sudah ditakar, umur orang sudah ditakar. Yang harus dilindungi adalah keberlangsungan hidup orang-orang yang ikut sama dia sebenarnya. Nah, ini yang muncul satu pertanyaan kembali, bagaimana sih melindungi kemampuan ekonomi atas risiko, ya kan? Maka diperlukan manajemen risiko. Kalau kita bicara manajemen risiko, saya punya penjelasan ada 9 pekerjaan manajemen risiko, ya. Dan tidak setiap risiko itu penyelesaiannya selalu sama, beda-beda. Oke. Nah, apa sih risiko-risiko yang mengancam hilangnya kemampuan ekonomis kita gitu ya, tadi yang kita sudah hitung tadi. Ya, saya jelaskan kurang lebih ada 4 risiko, dan rata-rata risiko-risiko tersebut adalah risiko yang frekuensi kejadiannya jarang namun dampak finansialnya fatal gitu ya. Maka secara ilmu manajemen risiko yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan risk transfer. Kita bisa buka nanti di buku penjelasannya apa risk transfer itu. Nah, lalu kita dihadapkan lagi pada satu pertanyaan, kenapa life pakai F bukan life pakai V, kan gitu ya kan. Nah, ini saya tulis satu pengalaman saya ketika membantu salah seorang nasabah saya. Kebetulan dia warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan ingin mendapatkan asuransi jiwa. Saya jelaskan kenapa dalam bahasa Inggris namanya life insurance pakai F, bukan life insurance pakai V. Nah, teman-teman nanti juga bisa memberikan penjelasan yang sama. Lalu kan kalau kita bicara kehilangan kemampuan tadi bisa temporer, bisa permanen, gitu kan. Seperti juga tato kan, ada tato temporer yang bisa hilang, ada yang permanen nggak bisa hilang, gitu. Nah, kalau kita bicara solusinya, kehilangan kemampuan ekonomi temporer, solusinya adalah mempersiapkan namanya dana darurat. Kehilangan kemampuan ekonomi secara permanen, itu solusinya adalah mempersiapkan uang pertanggungan yang cukup, gitu ya. Nah, pertanyaan lagi kan, bagaimana cara menghitungnya kan? Nah, di sini saya share kepada teman-teman di dalam buku ini rumusnya. Jadi dana darurat tidak sekedar cuma berapa kali income gitu ya, atau berapa kali pengeluaran, enggak, ada rumusnya. Yang ini saya pelajari memang di sekolah perencanaan keuangan diajarkan seperti ini, ya. Bagaimana rumusnya teman-teman bisa lihat di buku. Dan untuk membantu teman-teman memahami dan membantu teman-teman melakukan fact finding, saya berikan 6 contoh. 3 contoh menghitung dana darurat, yaitu adalah kasusnya Usman, kemudian ada kasusnya Prajoko, dan kasusnya Susilo. Ini semua kasus menghitung kebutuhan dana darurat ideal. Lalu kita punya cara menghitung uang pertanggungan, gitu ya, di mana ada rumusnya juga menghitung uang pertanggungan ideal, gitu ya. Dan untuk memudahkan teman-teman juga, saya juga berikan contoh kasus. Ini kasusnya Alex, kasusnya Jonathan, dan kasusnya Andika. 3 orang tadi, orang-orang yang memiliki perbedaan latar belakang. Jadi sehingga ketika teman-teman nanti ketemu dengan calon nasabah, sudah ngerti apa yang harus di fact finding dan bagaimana desain solusinya. Nah, diharapkan dari sana nanti teman-teman bisa lebih mudah memahami dan menyampaikan kepada nasabahnya berapa sih nilai ekonomis mereka. Ini adalah salah satu tulisan yang saya pernah tulis juga di website saya berkaitan dengan seorang pengusaha yang merasa bahwa hartanya banyak, asetnya banyak, tapi ketika dia meninggal itu justru jadi masalah buat keluarganya dan diperlukan namanya penghitungan nilai ekonomi tadi. Ya teman-teman. Oke, ini sedikit mengenai kiprah saya di industri, tidak hanya di industri asuransi, tapi saya juga berbicara untuk nasabah-nasabah prioritas perbankan, baik bank plat merah maupun bank-bank multinasional. Oke, dan ini adalah buku yang sudah saya tulis. Setelah buku ini akan terbit buku Unit Link Bikin Pening. Nah, ini adalah buku yang mencoba untuk menjelaskan apa sih unit link itu, dari mulai sejarahnya, prinsip kerjanya, juga data-data pendukungnya. Kan selama ini banyak yang komplain, saya investasi di unit link, investasi saya nggak berkembang, mendingan saya taruh di saham. Nah, saya di situ saya komparasi antara hasil investasi di unit link dengan indeks
LQ45. Juga dengan reksadana, supaya kita bisa mendapatkan satu gambaran yang komplit gitu ya. Kenapa kelihatannya hasil investasinya menjadi seolah-olah tidak berkembang? Ada apa di dalamnya gitu kan? Nah, saya akan jelaskan dengan sangat komprehensif di sana supaya kita lebih mudah untuk memahami. Oke, ini adalah 4 buku yang sudah dan sedang saya tulis. Buku ini akan terbit pada bulan Juni. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini bisa menghubungi Mbak Ade di BHR Academy. Nomor teleponnya ada di sini. Saya cantumkan nomor teleponnya. Silahkan WhatsApp dan bisa mendapatkan di Mbak Ade. Dan kalau teman-teman beli 4 paket buku ini atau 3 paket buku ini, even 2 paket buku ini akan mendapatkan harga khusus, harga spesial. Karena satu buku ini harganya 116.000. Tapi kalau beli paket, tentunya Mbak Ade akan dengan senang hati memberikan diskon buat teman-teman semua, supaya teman-teman lebih mudah menerangkan atau membuka mindset nasabahnya. Oke, itu teman-teman yang saya bisa share mengenai buku ini, dan buku ini memang dibuat untuk memudahkan jalan orang lain, karena saya percaya bahwa kalau kita memudahkan jalan orang lain, maka jalan hidup kita juga akan dimudahkan. Selamat membaca buku ini, selamat menikmati buku ini. Kontak Mbak Ade untuk bisa mendapatkan buku ini. See you on the top.